Anda nggak dihargai misalnya di satu tempat, nanti ya tempat lain yang tahu harga Anda semua akan satu persatu bidding on you. Dan hari ini kita akan makan kenyang-kenyang. Semua khotbah topik besarnya adalah ketika Tuhan berkenan kepada seseorang. Kalau Tuhan itu berkenan kepada seseorang, ada perkara-perkara ilahi terjadi di hidup orang itu. Mari kita telusuri janji-janji Kristus sepanjang hari. Total ada 5, tapi saya buka dulu 4. Ya, siapa aja orang-orang berkenan kepada Tuhan yang akan kita bahas. Klimaksnya di ibadah kelima tentunya. Tentang wanita Samaria. Tapi yang 1-4 sebagai berikut: Mordekai, Daud, Musa, dan Ayub. Kita akan bedah karakter hari ini, mempelajari firman Tuhan, dan bagaimana kita bisa menjadi seperti mereka. Orang-orang yang gak sempurna, namun dikenan oleh Allah. Sungguhan, saya itu mending dibenci sama semua orang, tapi saya disukai Tuhan. Daripada saya disenangi semua orang, populer nih ceritanya, semua mengeluhkan dan menyanjung-nyanjung, tetapi Tuhan membenci aku. Saya gak mau. Sebab kalau dikenan Tuhan itu beda. Kita akan belajar dari Mordekai. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di kitab Mordekai pasal 6. Gak ada saudaraku, gak ada kitab Mordekai, belum dibuat dan tidak akan dibikin. Kitab Ester keponakannya. Ester itu anak asuhnya, si ratu. Tapi kita gak bahas si ratu ini, kita akan bahas pamannya, Mordekai. Ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, kali ini kita bahas Mordekai, Ester 6, ayat 1-14, Bible study ya. Ambil catatan. Cingtian Puhuicia, hari ini gak pulang. Kita akan belajar firman terus-menerus sepanjang hari. Ini judulnya di Alkitab kita, Mordekai dihormati. Ayat pertama, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Berhenti di sana. Saya kasih background story kalau yang kurang familiar dengan cerita ini. Ini adalah cerita tentang pemusnahan orang Yahudi. Minimal musuh-musuh Israel mencoba untuk melenyapkan bangsa pilihan. Siapa tahu ternyata ratu yang menggantikan ratu pertama, namanya Vasti, itu seorang Yahudi, namanya Ester. Karena orang Yahudi kan tersebar di mana-mana akibat penjajahan. Jadi salah satu gadis desa yang terdampar di negeri orang itu cantik. Dan dia dipilih menjadi ratu berikutnya, menggantikan Ratu Wasti yang dipecat oleh sang suami atau baginda. Siapa sangka bahwa semua kejadian itu sebenarnya Tuhan mempersiapkan jalan. Kadang-kadang untuk menyelamatkan satu bangsa, Tuhan itu bisa mengutus satu orang dulu yang dianiaya. Tapi kalau orang itu berkenan pada Allah, dialah lakonnya. Yusuf contohnya, dia dijual oleh saudaranya kepada seorang saudagar Ismail. Dilempar ke dalam sumur. Siapa sangka bahwa meskipun dia pergi itu dalam belenggu, di penjara, ya, Yusuf akhirnya masuk penjara di sana, sungguhan, karena difitnah oleh keluarga Potifar. Siapa pernah menduga kalau Yusuf itu diizinkan Tuhan pergi jauh demi menyelamatkan orang-orang serumahnya? Ternyata di Mesir, singkat cerita, dia bijaksana, jadi pemerintah, lebih pangkat malahan daripada Firaun. Firaun pun mendengarkan dia bukan hanya menyelamatkan keluarga papanya, saudara-saudaranya yang jahat sama dia, tapi dia juga menyelamatkan seluruh dunia, minimal yang ada di Timur Tengah.
Mesir luput dari kelaparan akibat hikmat-hikmat Allah pada seorang Yusuf. Kita gak pernah sangka loh, orang kalau dikenan Allah itu jalannya gak mulus. Tapi sekalipun dia di lembah, itu persiapan untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau orang itu ditinggalkan Tuhan, kesengsaraan orang itu akan meremukkan dia gak akan pernah bangkit-bangkit. Bedanya di mana? Bedanya di penyertaan Allah. Bedanya di situ. Nah, Esther ini, siapa pernah prediksi seorang gadis Yahudi, ya, tidak punya papa mama lagi, diadopsi oleh pamannya namanya Mordekai, pergi jauh-jauh untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari seorang musuh namanya Haman, dan bangsa itu yang mencoba untuk menyingkirkan umat pilihan. Siapa sangka. Jangan pernah kita itu terlalu cepat, terlalu dini untuk menilai situasi. Aduh Tuhan, kenapa kau izinkan begitu dan begini? Dengan mengeluh kita bisa kehilangan perkenanan. Bersyukur selalu, sebab konteks hidupmu belum berhenti di sini. Tuhan bisa memakai segala perkara di hidup kita, yang baik nampaknya maupun yang buruk nampaknya, untuk mendatangkan kebaikan suatu hari nanti. You never know. Kesengsaraanmu sekarang itu bisa nanti mendatangkan berkah. Yang penting perkenanan Allah. Kalau Allah di sisiku, siapa lawanku? Kalau Allah di pihak saya, siapa lawan saya? Yang penting itu, jangan kehilangan hadirat Allah. Jangan kehilangan firman-Nya. Kau dan aku harus punya firman Tuhan senantiasa jadi pegangan tiap hari dalam hidup kita. Nah, Esther ini kan masuk ke dalam istana. Tetapi sebenarnya lakon sesungguhnya itu bukan Esther loh. Mordekai. Pamannya itulah yang mendidik Esther dalam takut akan Tuhan. Esthernya ogah, gak mau. Dia bilang, jangan aku main aman, aku sudah jadi ratu loh. Kalau mereka tahu aku Yahudi mati. Bangsa Yahudi dalam ancaman, dia gak mau berbuat sesuatu. Persis seperti orang Kristen yang pasif kan. Peduli amat, itu urusan pendeta, itu urusan gereja. Lalu Mordekai pamannya yang merupakan ayah asuhnya yang ngomong sama Esther, kamu jangan kira kamu ada di istana, kamu aman. Pertolongan kalau tidak datang dari kamu tidak mau, akan datang dari tempat yang lain yang tidak terduga. Tapi kamu pun akan binasa. Kalau ada apa-apa terjadi dengan Yahudi, lu jangan kira kamu di samping baginda, kamu aman sentosa. Mati kamu, sama matinya. Wow. Mordekai itu tegas. Tapi betul sih hari ini juga masih ada, hari ini juga sama prinsipnya. Banyak orang Kristen gak peduli, pasif aja, maunya cuma datang ke gereja. Pelayanan, CG, gak usah. Biar orang lain lah yang nginjil, biar orang lain yang misi. Cepat lambat, anak Anda pun akan tersesat di rumah Anda. Mau tahu gak kenapa kami melakukan apa yang kami lakukan? Kenapa saya juga melakukan semua misi Tuhan ini? Saya tidak lakukan hanya untuk anak-anak Anda juga, meskipun kami satu keluarga itu sebagai tumbal. Saya ngajari anak-anak saya, kalian semua harus mengutamakan kepentingan jemaat. Anak saya yang sekolah kuliah aja, yang kuliah pendeta, saya beritahu gak usah pacaran sampai selesai. Master degree. Kenapa? Kamu gak belajar ngasih jemaat dulu sebelum kamu tempuh jalur cintamu. Apa-apa jemaat dulu. Tapi saya sebenarnya melakukan semuanya ini juga untuk anak cucu saya. Coba bayangkan sekarang, GMS ada di mana-mana. Anak saya yang kecil nanti akan sekolah ke luar negeri, puji Tuhan sudah ada ROSI. Anak-anak jemaat mau kemana? Sebut aja, mau ke Belanda, ada gereja kita. Sudah gak perlu kena pengaruh, kurikulum di situ ngeri sekali di Eropa. LGBT diajarkan seksualita, pornografi itu dari sejak SD. Oh, kita sudah ada gereja di sana. Jaga-jaga kalau ada anak jemaat di situ, ada jemaat yang pindah. Mau kemana? Amerika, kita ada. Mana? Australia sudah ada. 1.000 lagi jumlah jemaatnya di situ, satu kota. Bayangin gereja Indonesia di luar negeri bisa bunyinya 1.000. Mana lagi? Dan bukan hanya soal angka. Berapi-api. Malaysia, banyak. Kemarin kita barusan meresmikan gedung kita di ROSI Kucing. Bayangin. Kucing pun, meong pun.
Mau mana lagi? Sebut. Taiwan, ada. Hong Kong, ada. Mau nambah ibadah nih, gembalanya sudah kita kirim ke situ. Kamboja sebentar lagi, sabar, sudah ada CG-nya di sana. Padahal di situ tempat judi. Let me tell you, Mordekai berkata, lu jangan kira kamu tidak berbuat sesuatu, kamu aman. Kamu akan binasa. Kamu akan binasa. Kita harus melakukan sesuatu. Orang di Kenan Allah itu tidak puas dengan berdiam diri. Orang yang di Kenan Tuhan itu selalu melaksanakan kehendak Tuhannya. Dan Tuhan menghendaki kita untuk bergerak. Tuhan suruh kita aktif. Iman kita tanpa perbuatan dalam hati. Jadi dari dulu, dari sononya, iman itu tidak boleh pasif. Saya bersyukur ya, ini saya kasih backgroundnya. Cukup banyak backgroundnya, padahal saya masih ada banyak di sini. Jadi kita harus lanjut ya. Jadi sekarang kita mengerti Mordekai siapa kan? Mordekai itu adalah educatornya atau pendidiknya. Boleh dikatakan dialah papanya. Meskipun Esther bukan anaknya. Dia ini papanya Esther. Nah, Mordekai ini orang yang gak banyak bicara. Orang yang dikenal Allah itu do more than talk. Ya, do more than lebih banyak berbuat daripada lebih banyak melakukan sesuatu daripada ngomong melulu. Mordekai dihormati oleh raja. Ceritanya begini, mulai kita lihat ayat 1 ya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Ini Raja Ahasiweros. Dia lagi jaya-jayanya. Nggak ada musuh yang bisa mendekati. Dan dia itu super power atau negara adikuasa. Ini di zaman-zaman Persia, Irak, Iran sana. Zaman dulu kan mereka itu berjaya. Kenapa dia nggak bisa tidur? Karena Roh Kudus di Perjanjian Lama. Ini yang saya sebut sebagai insomnia ilahi. Insomnia adalah penyakit tidak bisa tidur. Ini penyakit lagi laris, khususnya setelah pandemi. Banyak orang stres, obat penenang itu laris manis. Tapi insomnia ini bukan penyakit kali ini yang dialami oleh Ahasiweros karena dia tidak dalam ancaman, dia tidak dalam krisis. Raja ini Baginda sedang berjaya, tapi malam itu dia nggak bisa tidur sekalipun dia menutup mata. Mengapa? Karena Tuhan bangunkan dia. Ini saya sebut sebagai divine insomnia, insomnia ilahi. Tahukah Anda? Orang yang berkenan kepada Tuhan itu kadang-kadang akan membuat orang tertentu, baik orang baik maupun orang jahat, nggak bisa tidur gara-gara Tuhan banguni mereka. Jadi saya nggak terlalu khawatir kalau saya sedang dalam masalah, saya tetap akan tidur di waktu tidur. Kalau saya nggak bisa tidur, saya nggak menghitung domba, terlalu banyak menghitung domba, saya hitung gembala. Ketika mataku tertuju pada Kristus, saya bisa tidur pulas. Gak seperti Mr. Bean yang gak bisa tidur, lihat foto domba, waktu tertidur. Kalau saya gak bisa tidur, ku pandang pada Kristus dan pada janjinya. Setahu saya dalam masalah seberat apapun juga, saya bisa tidur pulas. Iman itu kelihatan, didemonstrasikan di saat-saat krisis dalam hidup kita, bahkan di saat-saat kritis. Bahwa orang yang beriman pada Tuhan pada malam hari, waktu tidur, dia bisa tidur. Buktikan imanmu. Sekalipun stresmu besar, kalau waktunya tidur, tidurlah. Sebab Mazmur 127 berkata, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya tidur. Atau lebih tepatnya, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu dia tidur. Jadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah engkau menjaganya. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dan ngelembur sampai malam-malam hari kalau Tuhan tidak membangunnya bersama denganmu. Dan Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada saat dia tidur. Saya percaya kalau siang harinya saya berdoa, malamnya saya berhak beristirahat. Tinggalkan pil penenangmu kalau ada di sini masih bergantung pil tidur. Jangan langsung cabut begitu, kembali ke dokter supaya dikurangi dosisnya. Obat tidur bukan solusi jangka panjang. Itu akan kena nanti efek sampingnya. Orang tidak bisa tidur itu jawabannya tetap hanyalah satu. Percaya kepada Tuhan.
Dan kenapa orang tidak bisa percaya pada Tuhan? Karena dia merasa dirinya berdosa dan tidak layak. Apapun itu yang membuatmu merasa tidak layak dan tertuduh, selesaikan agar Anda berkenan. Sebab orang yang berkenan pada Tuhan bisa tidur pulas. Mengutip kata-kata seorang pemazmur yaitu Daud, dia berkata begini, sekalipun 10.000 orang rebah di sisi 10.000 di sisi satuku, kekuatanku tetap adalah Tuhan, gunung batuku. Saya dorong setiap kita, apapun itu masalahmu, mungkin pekerjaan Anda, mungkin soal bisnis Anda sedang masalah atau keluarga, mungkin di sini ada anak muda yang papa mamanya geger melulu sudah di ambang-ambang perceraian. Mungkin ada juga di sini yang bagi orang-orang tua persoalan apa sih, tapi bagi orang muda itu persoalan yang real, putus pacar, broken heart, cinta tidak diterima, whatever it is. Jangan izinkan suasana hatimu merampas sukacita dan damai sejahteramu. Pada saat Ahasiweros gak bisa tidur, Mordekai sekalipun dalam ancaman, seluruh bangsanya itu akan dipunahkan, Mordekai tidur pulas. Jadi kalau Anda gak bisa tidur, musuh yang beria-ria. Tapi Tuhan menyediakan hidangan bagi orang-orang yang dikenannya di hadapan para lawannya. Ya. Hati-hati kalau dalam film kungfu. Kalau Anda lihat semua orang lari dari depot itu ketika ada 5-6 preman pakai pedang dan golok yang besar. Lalu ada satu di sana yang compang-camping pakai topi petani. Bawaannya cuma satu tongkat saja. Tapi dia bisa tidur dengan santainya. You be careful, itu yang sakti. Semua orang lari, dia liatin kenapa dia masih tidur begitu, tidurnya pun gaya begini. Gaya Jackie Chan zaman dulu. Pakai kipas-kipas begini. Anda hati-hati. Meskipun ini fiksi, itu yang sakti. Setan tahu kok siapa yang panik, yang gak bisa tidur malam hari. Kadang-kadang iman malah pada malam hari itu bukan didemonstrasikan lewat berdoa. Bisa gak tidur dalam masalah? Saya bisa. Saya gak berani khotbahkan kalau saya tidak praktekkan. Tidur saya. Tidur. Saya dorong Anda untuk memahami ini. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, tidurlah anakku. Nanti yang gak bisa tidur adalah musuhmu. Yang insomnia itu raja. Tuhan akan membuat orang lain yang gak bisa tidur gara-gara Anda. Cetusan iman kita adalah Allahku, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Ngapain aku berjaga? Dia yang menjaga aku. Waktu berdoa, berdoalah, semua indah pada waktunya. Waktu kerja, kerjalah. Waktu kerja jangan bengong. Jangan mikirin gini. Waktu di gereja, jangan mikir kerja. Kalau ibadah, pikir firman. Waktu tidur, tidur. Waktu bangun, bangun. Jangan seperti beberapa orang, kalau siang hari kelelawar. Malam hari dia begadang. Orang yang dikenan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. When you sleep, you sleep. When you're awake, you're awake. When you work, you work. When you go to church, you go to church. Itu orang yang dikenan Tuhan. Tertib hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Di sini ada sebuah cerita sejarah. Raja zaman dulu itu belum ada HP. Jadi hiburannya itu kalau dia lagi nganggur atau pikirannya masih aktif, pernah nggak kalau Anda sudah diranjang tapi pikirannya masih aktif? Kalau zaman sekarang langsung scrolling IG, TikTok segala. Kalau zaman dulu dia minta scroll, bukan scrolling, dia minta scroll, minta gulungan kitab. Raja itu punya library atau perpustakaan. Comot salah satu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, dia pilih salah satu, suruh panitera ambil, bacakan ke dia malas baca. Dan kok bisa hari itu malam itu ketika raja insomnia, gara-gara Mordekai ini, gara-gara Israel. Raja minta dibawakan kitab pencatatan sejarah, betul ya? Tapi di ayat 2, di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Dari ratusan, saya bayangkan ribuan buku di perpustakaan raja atau library,
Kenapa kok bisa terpilih buku yang satu itu, di mana ada cerita Mordekai dan jasanya dulu pernah menyelamatkan raja dari konspirasi. Dari satu buku itu yang isinya mungkin ratusan halaman, kok bisa tepat di halaman itu cerita tentang Mordekai yang raja tidak tahu. Saya beritahu ya, orang yang dikenan Tuhan itu mengalami banyak kebetulan. Kebetulan yang menguntungkan dia. Jadi orang yang hoki itu ada ternyata, tapi hoki itu tidak sesuai dengan yang dikira manusia, arah angin atau apa. Atau barang tertentu kau pasang di rumahmu. Atau horoskop bilang apa tentang dirimu. Oh, si Libra gak boleh jadi sama si Cancer. Ya memang, lebih baik Libra jangan kena kanker. Paham ya? Gak ada hubungannya. Hoki itu ada. Hoki itu adalah bagi orang yang dikenan Allah. Bukan berarti hidupnya mulus tanpa masalah. Jangan salah. Hidup kita banyak persoalan. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. Tapi hoki yang namanya keberuntungan itu ada. Berupa keuntungan-keuntungan yang disengaja oleh Allah. Kok bisa malam itu pas raja insomnia, dia suruh seorang panitera pegawainya ambil buku yang itu, asal tunjuk ketemu, dan bisa dibuka bang tut jendela wawah. Nggak tahu ya sudah, yang masih muda-muda mungkin nggak tahu. Dia ini ding dang ketemu di halaman tersebut. Dan itu cerita tentang Mordekai. Mau tahu nggak kebetulan itu definisinya ini? Kebetulan adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan untuk orang-orang yang dia kenal, dan Tuhan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Di kamus orang percaya tidak ada namanya kebetulan. Semua kebetulan di hidup kita itu disengaja. Semuanya disengaja. Pernahkah Anda kebetulan ketemu ini? Aduh, kebetulan tiba-tiba ada supplier. Anda lagi sepi gimana? Kebetulan ada orang secara online pesen makanan roti-roti kering Anda lalu habis diborong. Padahal tadi barusan berdoa. Dan orang itu pun bukan orang Kristen dan tidak bilang Tuhan yang suruh dia. Tapi Anda harus GR tahu. Ini Tuhan yang suruh, cuman Tuhan tidak menaruh tanda tangannya atau parafnya di sana. Tetap Anda yang harus mengerti dan tahu diri dan berkata puji Tuhan untuk berkat ini. Ini bukan kebetulan sama sekali. Kok bisa malam itu dia gak bisa tidur? Yang dipilih itu pun bukan raja yang pilih-pilih, raja paling asal tunjuk. Panitera itu bisa pilih buku itu dan bisa jatuh di halaman tersebut. Mungkin dari 479 halaman, ini adalah halaman yang ke-123. Kok bisa pas di sana? Luar biasa ya Tuhan itu ya. Coba sekarang kita lihat ayat 3. Maka bertanyalah raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Pernahkah Anda merasa kebaikan Anda tidak pernah diperhitungkan? Jasa Anda loh tidak pernah dibicarakan? Jangan takut. Upahmu itu pada Tuhan. Sama seperti Mordekai. Mordekai bukan orang yang tukang nuntut. Naik gaji. Gajinya nggak dinaik-naikkan. Lalu habis itu jasanya tidak pernah dibalas budi. Tapi Tuhan bisa buat suatu kebetulan suatu malam hari. Para biduanda raja yang bertugas pada baginda memberitahukan bahwa Mordekai itu belum sama sekali di reward loh. Jangan takut, barang bagus itu gak bisa lama-lama disimpan. Demikian pula barang busuk. Orang yang munafik ya, coba gak percaya. Coba Anda simpan api di dalam baju Anda. Cepat lambat teman-temanmu akan tahu ada asap. Atau coba Anda simpan bandang asap. Ya, yang gak berasap lagi, coba simpan di tas Anda. Atau simpan di tas Anda. Gak usah seminggu, 3 hari kemudian akan bau. Semua orang akan tahu lu kok bau. Anda gak bisa simpan barang busuk lama-lama, pasti ketahuan. Mau disalepi, mau diselaputi dengan berbagai macam kerohanian juga percuma. Tapi barang bagus juga gak bisa lama-lama disimpan. Pasti ketahuan. Makanya itu orang-orang yang selalu suka promosi dirinya itu ngapain sih? Kalau memang sana barang bagus, gak usah promosi diri, cepat lambat Tuhan akan mempromosikan. Paling tidak orang lain juga akan ketahuan.
Anda nggak dihargai misalnya di satu tempat, nanti ya tempat lain yang tahu harga Anda semua akan satu persatu bidding on you. Semua satu-satu akan perang harga untuk Anda. Nggak usah takut bisnisnya sepi. Barang sih unda-undi, 11-12 dengan toko sebelah, sehingga orang bisa cek toko sebelah. Tapi toko sebelah itu, ngamukan orangnya. Tapi Anda penuh kasih. Percaya nggak? Sekalipun Anda mungkin lebih mahal 5.000 rupiah, orang belanin datang ke sana for the experience. Karena mereka rasa tenang, sekalipun sebelah sana cek toko sebelah sana banting harga, memang ada orang yang berada di luar sana, memang perang harga, memang mereka demi rusak harga. Jadi ada harga tertentu sekalipun Anda sudah press margin keuntungannya, ada satu titik memang sudah nggak nguntung lagi. Tapi ada orang yang memang berani jual rugi untuk merusak semuanya. Bumi hangus namanya. Nggak usah ikut-ikutan. Anda juga jangan sampai nggak percaya diri. Anda bilang aja sama customer, kalau itu harganya gitu saya nggak bisa. Sungguhan saya nggak bisa. Bukan tipe orang yang, wah aku udah untung, nanti untungnya masih banyak. Saya nggak bisa sungguhan, harga saya segini. Tapi orang lebih suka kerjasama dengan Anda. Apalagi kalau sesuatu yang sifatnya pembayarannya itu nanti masih harus ada jatuh temponya segalanya. Kalau Anda itu selalu tepat waktu, lebih selalu dikembalikan. Orang itu lebih aman rasa percaya. Mereka itu tidak keberatan bayar 1-2 juta lebih daripada toko sebelah. Kalau itu membuat mereka itu lebih tentram. Buktinya banyak orang itu pindah kerja sekalipun bayarannya lumayan. Ke tempat yang bayarannya lebih sedikit dari itu, tapi dia rasa di situ lebih sejahtera. Jangan Anda kira bahwa pada akhirnya berkat itu karena Anda bersaing dan Anda menang persaingan. Berkat itu karena Anda menang karakter. Menang perkenanan. Itu sungguhan. Orang kira gereja, banyak orang itu akan cari gereja dekat rumah mereka. Enggak, banyak orang itu cari gereja yang dekat sama hati Tuhan. GMS Surabaya Rooftop, itu ada orang itu yang khusus traveling dari luar kota untuk datang ke sana setiap minggu. Tiap minggu. Itu DNA gereja pusatmu. Tiap minggu loh. Ada yang naik pesawat. Ada yang naik. Saya bilang emangnya gak ada gereja di sana? Enggak, mereka tetap mau datang. Bukan gereja dekat rumah. Gereja dekat Tuhan. Jangan kau kira convenience will win the game. Nah di ayat ini kita belajar sesuatu bahwa ini orang yang dikenan Tuhan itu ada hokinya sendiri. Jasanya pasti akan diingat sama Tuhan. Jadi kalau Anda bisa membawa diri bisnisnya seperti itu, di sini juga banyak orang mengira kalau dia S3 dia pasti akan dapat pekerjaan. Lu jangan salah. Nggak tentu. Ada orang yang pinter, jenius juga nggak kepake. Makanya itu anak-anak kita itu tolong diajari social skill. Supaya mereka belajar berkenan pada orang dulu sebelum berkenan pada Tuhan. Gimana mereka bisa berkenan sama orang? Misalnya nih, pinjam HP-nya. Pastor Pocen, kasih saya sebentar HP-nya. Misalnya ya, ini papanya datang nih. Ini datang. Mana ini? Datang. Ya, Andi. Siapa Om? Bagaimana dia bisa berkenan sama orang? Selama-lamanya Om itu akan lihat anak kecil ini. Tapi kalau dia tahu, kalau dia nggak begitu, ada datang teman papanya, Om, selamat siang Om, duduk Om. Bukan dia ambil tempat duduknya. Semua orang duduk di sana. Orang-orang tuanya nggak ada tempat duduk. Dia diam aja. Nggak mungkin Om itu yang waras akan rebut tempat duduknya. Apalagi sungkan sama papanya. Tapi di hatinya sudah anjlok harga. Itu anak kecil, tidak diperhitungkan. Tapi coba bayangkan ketika tamu datang, waktu belum datang ya nggak apa-apa. Tamu datang, oh iya Om silakan duduk Om. Silakan duduk Om. Masukin dulu HP-nya. Ya Om silakan. Ya mau diambilkan apa Om? Itu pasti naik harganya. Perkenanan pada manusia pasti datang. Suatu hari kelak, Om itu mungkin berpartner dengan dia. Sekarang masih partner sama papanya. Om itu akan punya good memory, positif. Ini anak dari dulu itu dewasa. Itu sudah nggak pakai proses-proses untuk di scrutinize atau dievaluasi dulu. Itu sudah ada good memory.
Berkenan itu good memory, terima kasih. Terima kasih. Ajari social skill. Sekalipun anak itu S3, enggak jaminan. Sekalipun dia S2, dia bahwa dia nanti akan kerjaannya langgeng. Kasih sekolah yang paling mahal juga bukan jaminan. Itu juga penting, tapi bukan number one. Berkenan pada Tuhan, itu lebih penting. Makanya saya ajari anak-anak saya dari kecil. HP taruh. Pokoknya kalau sampai ada teman-teman papa mama datang, kamu yang sapa. Saya selalu kasih visi dari kecil. Suatu hari mungkin mereka adalah teman-temanmu. Sekarang kerja sama papa, sama mama. Suatu hari kerja sama kamu. Mengerti? Dari kecil kami sudah ajari itu. Jadi diajari untuk menjadi orang yang berkenan. Orang yang berkenan kepada Tuhan terlalu tinggi mungkin. Orang berkenan pada manusia dulu. Kalau tidak bisa sama manusia, mana bisa sama Tuhan. Taruh tuh HP-nya. Social skill. Kemampuan bersosialisasi. Bukan sosialita. Sosialita itu untuk sosialisasi. Itu penting sekali. Kamu juga perlu pendidikan tinggi. Tapi itu bukan jaminan satu-satunya. Kamu harus bisa membawa diri. Dengan semua orang dengan segala usia. Jadi di sini. Kalau Anda pas-pasan, Anda tidak usah minder dengan orang-orang yang seolah-olah dari keluarga yang berada. Tidak usah minder. Didik anakmu dengan benar. Nanti dia akan berada di titik tinggi tanpa harus panjat sosial. Anda yang tentukan hargamu sendiri. Amin? Ya, itu penting. Saya juga mengerti dalam konteks saya juga masih muda. Saya masih tergolong AOG kok, Army of Gocap sebentar lagi ya. Tapi orang-orang yang saya gembalakan tuh range-nya itu dari anak kecil yang shalom sampai yang tua. Saya mengerti sesuatu bahwa orang yang berkenan pada Allah juga harus memperjuangkan perkenanan manusia. Bukan berarti menyenangkan manusia loh ya. Ada orang yang demi menyenangkan manusia dia mengkhianati Allah. Tapi kalau Anda berkenan pada Tuhan, Anda juga akan menunjukkan sesuatu di hadapan manusia. Saya dorong jemaat ini untuk menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan. Siapa yang mau dikenan oleh Tuhan? Praise the Lord, puji Tuhan. Jawab para biduan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja ayat 4, siapakah itu yang ada di pelataran? Nah ini dia, masuklah villain atau masuklah musuh. Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Aduh Haman, kamu datang 5 menit telat. Orang yang dikenan Tuhan itu selalu membuat musuhnya 5 menit telat. Haman datang, sudah persiapan konspirasinya udah jadi. Cuman kedahuluan malam itu sama insomnia raja. Gak mungkin toh Haman berani datang ke baginda tengah-tengah malam. Taruhlah pukul 3 pagi, subuh-subuh. Gak beranilah dia. Minta dipenggal apa, zaman dulu itu kan bukan demokrasi. Ini kan otoriter. Raja jam 3 kok diganggu. Bukan jam kantor lagi. Jadi Haman sangat lumrah dia datang pagi hari. First thing first, pagi-pagi. Jangan kira musuhmu malas. Setan tuh rajin. Orang-orang dunia yang jahat, yang tidak punya Tuhan, yang betul-betul keji, yang betul-betul tega, itu kadang-kadang lebih rajin dari orang-orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh malas. Pagi-pagi hari dia langsung datang ke ruang raja. Datang dengan rencana yang sudah matang-matang dipikirkan. Yaitu dia mau menyulakan atau menggantung Mordekai pada tiang yang sudah didirikan. Dia sudah datang dengan semua report-reportnya. Orang Yahudi itu gini loh. Andai kata raja tidak baca buku tentang Mordekai, pasti raja percaya kata-kata Haman. Kenapa? Karena Haman ini penasihat raja. Tangan kanan. Saya yakinlah, raja gak tahu apa-apa tentang Mordekai, apalagi itu orang asing, orang Yahudi itu kan minoritas. Raja pasti kemakan cerita. Untungnya raja insomnia. Jadi Tuhan itu bisa tepat waktu ya luputkan orang Yahudi ya. Coba kalau raja bobok hari itu, baru sikat gigi langsung ting tong, itu Haman masuk.
Udah gak ada kesempatan Allah bekerja di tengah-tengahnya, memutar balik hati raja. Kok bisa malam itu gak bisa tidur? Baca buku, ya baca buku ternyata by Pustaka Raja Wali. Pas kebaca tentang Mordekai, tolong dia. Jadi semua berita busuk apapun yang Haman mau bawa sudah dipatahkan. Karena raja udah melihat bukti, tertulis dalam sejarah negeri, seorang Yahudi pendatang namanya Mordekai pernah menyelamatkan raja dari konspirasi dengan membocorkan perencanaan musuh. Wow, saya bisa bayangkan kalau raja gak ngalami malam tidak bisa tidur itu, matilah Haman. Datangi penasihat raja dan berkata, Pak Baginda, di negeri kita itu ada sekelompok orang. Dulu itu zaman dulu dalam sejarah mereka itu semuanya budak. Jahat-jahat aja. Ini ya, tunjukkan. Dia pasti tunjukkan, dia pasti pintar lah. Yahudi yang busuk kan pasti ada. Ini ya, nilep uang orang lokal loh. Yang ini, ambil tanahnya orang lokal. Yang ini begini. Nah, terakhir keluarkan pasti. Gak bodoh lah kita tahu lah caranya gimana menghasut. Dia pasti berkata, ini yang namanya Mordekai. Mordekai ini jahat. Dia itu membuat konspirasi begini, dan Esther itu dia taruh di sana memang untuk menguasai hati raja, diracuni sama ratu sendiri. Soalnya, ternyata tahu, ternyata begini. Pasti raja buta. Bunuh aja. Tapi untungnya, sebelum Haman datang, sudah ada episode dengan Tuhan. Dan itu terjadinya malam hari, waktu Mordekai pasti tidur. Tuhanku serahkan nyawaku kepadamu. Seharian ini aku sudah bekerja, pagi tadi aku sudah saat teduh. Terima kasih Tuhan, sekarang waktunya aku tidur. Berkati Esther anakku yang ada di istana. Dalam nama Yesus, amin. Tidur, Tuhan bekerja. Lu bangun, Tuhan terlelap. Pilih salah satu. Dia memilih untuk menyerahkan ke tangan Tuhan. Dan Tuhan bekerja malam hari itu membuat raja tidak bisa tidur. Haman masuk pagi-pagi. Masuk ke perangkap ini lucu, cerita ini penuh dengan humor. Tapi berakhir horor. Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan pada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Tapi sebelum Haman ngomong rencananya dan mengutarakan semua fitnah-fitnahnya, lalu jawab para biduan dari raja kepada Baginda, itulah Haman ayat 5, ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruh dia masuk. Karena Haman ini kan IO-nya dia. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya. Ini yang di sini lucunya. Apakah yang harus dilakukan kepada Mordekai? Betul? Enggak disebut namanya. Raja itu kan Baginda, kan selalu yang namanya kemuliaan raja dalam menyembunyikan rahasia. Makanya orang yang suka bocor mulut itu bukan anak Tuhan. Dan tidak dikenan. Sebab anak Tuhan, anak raja itu selalu bisa menyimpan rahasia. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya? Nah, inilah yang saya sebut sebagai kesombongan itu mendahului kejatuhan. Haman ini terlalu percaya diri. Jadi orang Kristen anak Tuhan tidak boleh terlalu pede. Jangan terlalu percaya diri. Orang yang dikenan Tuhan itu selalu mawas diri. Kalau Anda sekarang berada di atas, jangan merasa di atas angin. Kalau Anda di bawah, jangan ratapi nasibmu. Rodamu masih bisa berputar kok. Tapi yang di atas juga harus hati-hati. Haman ini tidak punya Roh Kudus. Ini kedagingan. Makanya orangnya begini. Kata Haman dalam hatinya ayat 6. Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada aku? You don't know Haman. What's going to happen? Apa yang akan terjadi? Aduh Haman. Kalau dia punya Roh Kudus, dia pasti sabar. Dia pasti tanya dulu. Jangan jadi orang yang dikenan Tuhan, yang punya roh Allah, tidak akan tergesa-gesa konklusi pada sesuatu. Baru dengar cerita sedikit, ikut huru-hara. Dari 1000 orang yang huru-hara nanti ditanya interview, masing-masing punya alasan sendiri, tidak tahu untuk apa dia huru-hara hari ini. Jangan gampang tersulut. Selalu get the facts right, dapatkan faktanya dulu. Apa-apa itu selalu cari tahu dulu. Kalau nggak dengar sendiri, jangan percaya. Zaman sekarang kan lucu. Termasuk anak-anak Tuhan. Dapat berita-berita masuk di dalam WA kita aja, langsung kita forward-kan. Pada itu hoax semua. Dari 10 berita itu 9 hoax. Tapi kita bisa cepat. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya sumbu orang sekarang itu pendek. Bukan hanya emosi atau emosional.
sumbu objektifnya itu juga pendek. Dia tidak uji dulu. Apa-apa pokoknya benar. Pokoknya pertama dia dengar itu selalu benar. Padahal segala perkara itu selalu ada dua sisi. Haman bodoh sekali. Harusnya kalau Haman punya Roh Kudus, dia harus berkata begini, tunggu dulu Raja, Baginda, siapa yang Raja atau Baginda maksudkan? Jangan terlalu over percaya diri, jangan terlalu over pede. Karena orang kalau sombong itu sudah buta. Makanya itu ya, orang kalau sudah merasa dia hebat, itu bahaya, dia pasti jatuh. Karena dia sudah tidak careful. Justru orang kalau rasa tidak mampu itu semua dipersiapkan, setiap angle diperhitungkan, setiap sudut itu dia pasti akan pikirkan. Kalau gereja kita sekarang mengalami kemajuan, jangan kita kira bahwa kita di atas awan. Makanya kami tetap keliling, bicara evaluasi lagi, bukan konsolidasi saja, tapi juga koordinasi. Duduk kemarin ini kita meeting, tempat ini kemarin dibuat meeting. Ini di mana kurangnya. Jangan tunggu jatuh, jangan tunggu kalah. Kita terus improve terus dan terus maju. Dan jangan tunggu jatuh. Orang tua yang ketika anaknya jatuh baru ajari dia berjalan. Mendingan orang tua itu ajari dia jalan dulu supaya jangan jatuh. Dan sebelum dia jatuh kita sudah tahu tanda-tandanya. Ayo kuatkan kakimu. Kita tidak menunggu sesuatu. Tidak seperti film-film itu. Film-film kan gitu ya. Lakonnya kalau sudah menang gitu ya. Semua sudah kebakaran gitu. Baru pemadam kebakarannya datang. Rambo itu. Coba lihat itu film Rambo itu yang gak masuk akal. Satu orang ngalahkan semua orang di Vietnam. Lalu terakhir baru ke helikopter Amerika pada datang semua. Semua musuhnya udah mati. Banyak orang kan gitu kan. Tunggu berabe dulu. Baru setelah itu melakukan sesuatu. No. Orang kalau mawas diri, tahu dikenan Allah itu tidak boleh percaya diri. Dikenan Allah itu harus rendah hati. Terus merendah. Terus benahin diri. Sebab orang yang begitu, dia tidak akan jatuh. Dia akan jaga. Haman sudah sok percaya diri. Wah, siapa lagi kalau bukan gua? Mari kita lihat kelucuan cerita ini. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Lihat ya, sarannya dia ya. Karena dia mikir dirinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Wah, dia kepingin pakai bajunya raja. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri. Dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Minta kuda nih. Kayaknya dia itu pecinta kuda. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota. Sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Dia sudah bayangkan imajinasi dia diarak kuda. Seperti sekarang kalau pembesar-pembesar diarak di dalam limosin. Lalu kacanya itu tentunya tidak hitam ya. Mau kacanya itu kacanya bening. Lalu dia dada-dada gini. Wah, dia udah bayangkan dia dada-dada begini. Sadar gak? Coba kalau Anda renungkan lagi, nanti pulang dibaca lagi ya. None of his suggestion was useful and necessary. Tidak ada semua saran dia, karena dia mikir dirinya kan, dia GR dulu, dikiranya ini dia. Semua yang dia sarankan, gak ada satu pun yang berguna, gak ada satu pun yang perlu, habis-habiskan APBN aja ini. Ini habis-habisin anggaran aja. Pakai kuda, ininya, itunya, kuda kan makan rumput. Coba kalau Anda baca, nggak ada yang penting. Karena dia mikir tentang dirinya. Jadi orang itu kalau tidak dikenan Allah, biasanya hatinya duniawi untuk hal-hal yang tidak penting sama sekali. Kita itu kalau dikenan Tuhan ya, pikirannya satu. Coba lihat ya, kalau ini otak bisa dibedah ya, kalau ada Roh Kudusnya. Semua itu akan ada satu, fungsional, semuanya fungsional. Anda mau masuk di switch manapun di otak kami, yang ada Roh Allah di dalamnya. Anda tidak akan melihat keisengan, gaya-gaya, nggak ada. Orang kalau dikenan Tuhan dan dia punya Roh Allah, tidak akan kebanyakan gaya. Semuanya itu fungsional. Everything itu fungsional. Kalau estetik, kalau ada sesuatu yang namanya kecantikan, itu hanya sedikit touch sana sini hanya untuk membuat pemanis. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus, bedah otaknya. Setiap corner, setiap sudut itu berfungsi semua. Fungsional. Ini enggak ini. Minta ini itu. Saya tunjukkan ya. Akhirnya apa yang terjadi ya. Dia kecele sekali. Ternyata itu adalah
orang yang mau dia bunuh. Maka titah raja kepada Haman. Wah, ayat 10 ini membuat anjlok hatinya. Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan ini dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Eng. Orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana, sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Mordekai happy? Tidak, coba lihat ayat 11. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu. Mordekai akhirnya lubang yang digali oleh Haman dia jatuh sendiri ke dalamnya. Upah yang disarankan oleh Haman, Mordekai yang dapat semua. Ini namanya memutar balikkan tangan. Sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ayat 12, kemudian lihat ya, setelah selesai, kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Anda baca ayat 12, saya semakin mengagumi seorang yang berkenan pada Allah namanya Mordekai. Kalau Anda punya anak laki-laki, mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Kalau anaknya masih di perut ya, jangan diganti namanya sekarang. Mordekai is a very good name. Ini orang saya lebih kagumi dari Esther, karena ini bapak rohaninya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Coba catat. Mordekai tidak terus terbuai. Wow, terbuai, aku dihormati. Wow, ya dia nggak begitu. Langsung balik ke pintu gerbang istana raja. Kalau Anda baca di ayat-ayat lain, saya nggak bisa bahas semua. Itu adalah kantornya. Tempat dia itu kerja di istana sebenarnya. Tapi nggak pernah dipandang jasanya. Karena dia minoritas. Mordekai langsung balik kantor. Langsung kerja urusan dia, apalagi dia tahu bangsa Israel dalam bahaya. Termasuk keponakannya sendiri namanya Esther si ratu itu tidak luput dari situ. Dia juga tidak akan diluputkan. Mordekai langsung balik ke istana. Balik perang, balik kerja. Sangat langsung ke misi. He wasn't even enjoying semua show itu. Dia nggak menikmatinya. Orang yang dikenan Allah, yang penuh Roh Kudus itu, kita semua a man on the mission. Nggak ada, kita nggak menikmati. Tamasya boleh, vacation atau liburan, cuti bersama apa. Ada hal-hal yang kita nikmati, tapi kita tidak akan menikmati penyanjungan orang, fasilitas yang diberikan. Oh enggak. Kemarin anak saya share sama saya, Jeremy, setelah pelayanan di AUG dan di Voltage, dia bilang, Dad, Tuhan taruh sesuatu dalam hatiku. Aku selalu meminta untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Aku tidak mau jadi biasa dengan pemakaian Allah. Aku tidak mau jadikan itu sebagai hakku yang harus kutuntut padanya. Bagus, kamu jaga hati seperti ini. Kamu akan jadi hamba Tuhan yang berkenan. Jangan fasilitas dielukan, kemudahan yang diberikan, semuanya itu jangan di-enjoy. I have a mission. Pikirannya cuma satu ya, bukan mau mati ya, panjang umur tapi, karena misi kita panjang. Saya cuma punya satu prinsip dalam hidup ini. I do my job, I die. Udah itu aja. Terlalu kaku, terlalu keras orangnya, enggak. Kalau saya tidak punya disiplin kayak gini, semua tempat itu basah bagi setiap kita. No, kita hanya lakukan misi kita, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan once I'm done, saya mau seperti Tuhan Yesus. Time to go home. Tidak akan ada sesuatu yang saya enjoy di sini. Kecuali hal-hal yang ada di bawah kolong matahari untuk bisa dinikmati dengan sah. Sebagai kekasih-kekasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tahu misi kita. Jangan enjoy sama sekali. Berkenan kepada Tuhan itu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi orang itu cuma gitu, simple. Kemudian kembalilah Mordekai langsung ke pintu gerbang istana raja. Gak terlalu banyak bicara, gak komentar, gak langsung, kalau Mordekai nggak kuat iman, pasti sudah Instagraman. Wah, lihat, flexing dia. Wah, gini gitu. Dan Haman menceritakan ayat 13, dengan ini saya selesai, kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, ini nyonyanya ya, bilang begini, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi. Sorry papa, ini mungkin ini kan istrinya ngomong gitu, panggil istrinya. Maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Habis dia kecelih,
habis dia sangat direndahkan di hadapan pamannya, sebentar lagi dia akan masuk dalam perangkap kemenangannya. Esther ngadakan tea party, Baginda datang. Itulah the end of Haman. Saya beritahu, orang yang dikenan Tuhan itu jangan kau lawan. Sebab yang membelanya adalah Tuhan. Salah nginjak sepatu ini. Haman, kau salah injak sepatu hari itu. Mari saya tunjukkan 3 poin ini untuk review apa yang kita pelajari, storytelling atau cerita pagi ini. Ketika Tuhan berkenan pada seseorang, kali ini namanya Mordekai, kita belajar 3 hal. 1, Tuhan akan membuat orang lain tidak bisa tidur hingga memberkatimu. Tuhan akan membuat orang lain tidak bisa tidur hingga memberkatinya. Ini yang pertama kita pelajari hari ini. 2, Tuhan akan menciptakan segala kebetulan dan momentum yang tepat untuk meluputkannya. Pegang aja janji ini. Ini mesti ditulis, difoto juga, supaya nanti Anda ingat dalam perjalanan hidup Anda bahwa ini janji Tuhan dalam hidup orang yang berkenan. 3, Tuhan akan mengangkatnya dan memutarbalikkan tangannya atas musuh-musuhnya. Itu janji Tuhan. Tetap pegang sama saya seumur hidup saya. Dah, 3-tiganya dimunculkan. Silakan difoto. Oke. Saya bawa ini room service kepada Anda. Silakan 1, 2, 3, jepret. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord.